warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas A kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Logika dan Himpunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Laode Ahmad Ghazuli SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi validitas pembuktian dan pembuktian tak langsung. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ketut Della Puspita Sari dengan NIM A1I123015. Yang kedua, Emil Zan Barakati dengan NIM A1I123005. Ketiga, Julian Arti dengan NIM A1I123013. Keempat, Agnes Ainun dengan NIM A1I123001. Kelima, Rizky Fitriani dengan NIM A1I123025. Keenam, Rival dengan NIM A1I123023. Ketujuh, Maidah dengan NIM A1I123017. Dan yang kedelapan ada Nina Astuti dengan NIM A1I123019. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul validitas pembuktian dan pembuktian tak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini akan dibahas beberapa topik, diantaranya yaitu yang pertama, premis dan argumen, yang kedua, validitas pembuktian, yang ketiga, modus ponen, yang keempat, modus tolen, yang kelima, simplifikasi, yang keenam, konjungsi, yang ketujuh, hipotetikal silogisme, yang kedelapan, silogisme disjungtif, yang kesembilan, dilema konstruktif, yang kesepuluh, dilema destruktif, yang ke-11, tambahan atau addition, dan yang terakhir adalah pembuktian tak langsung. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai premis dan argumen. Premis dan argumen adalah dua konsep yang penting di dalam logika dan berpikir kritis. Premis merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar, dianggap benar, dan disepakati kebenarannya. Sedangkan argumen adalah kumpulan dari satu atau lebih premis yang digunakan untuk mendukung atau membuktikan suatu kesimpulan. Di sini saya akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, semua angsa yang saya lihat berwarna putih. Itu merupakan premis 1. Kemudian, saya telah melihat begitu banyak angsa. Itu merupakan premis kedua. Kemudian, kesimpulannya adalah semua angsa berwarna putih. Nah, berdasarkan pada contoh pertama ini, inferensi dan premis menuju pada konklusi yang hanya berdasarkan kebenarannya saja. Hal ini dinamakan sebagai inferensi induktif. Baik, kemudian contoh yang kedua, semua manusia akan meninggal dunia. Itu merupakan premis 1. Kemudian, Diva adalah manusia. Itu juga merupakan premis kedua. Kesimpulannya adalah Diva akan meninggal dunia. Nah, berdasarkan pada contoh kedua ini, inferensi dan argumennya tepat tanpa berdasarkan kemungkinan saja. Hal ini disebut sebagai inferensi deduktif. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai validitas pembuktian. Konklusi selayaknya diturunkan dari premis-premis atau premis-premis layaknya mengimplikasikan konklusi. Nah, di dalam argumen yang valid, konklusi akan bernilai benar jika setiap premis yang digunakan di dalam argumen juga bernilai benar. Jadi, validitas argumen ini tergantung pada bentuk argumen itu dan dengan bantuan tabel kebenaran. Namun, untuk menentukan validitas suatu argumen dengan cara mengerjakan tabel kebenarannya tidaklah praktis, karena jika premis-premis yang akan kita buktikan kesimpulannya itu sangat banyak, maka kita akan kesulitan dalam membuat tabel kebenarannya. Jadi, cara yang lebih praktis adalah dengan menggunakan metode inferensi atau aturan-aturan penentuan kesimpulan yang sederhana, seperti modus ponen, modus tolen, simplikasi, konjungsi, hipotetikal silogisme, disjungtif silogisme, dilema konstruktif, dilema destruktif, dan menggunakan tambahan atau addition. Nah, metode-metode tersebut merupakan cara pembuktian secara langsung. Kemudian, ke-9 metode pembuktian tersebut akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai modus ponens dan modus tollens. Yang pertama, modus ponens,
itu merupakan sebuah bentuk penalaran dalam logika proporsional yang mengikuti pola berikut. Jadi jika kita memiliki sebuah pernyataan jika P maka Q dan kita juga memiliki pernyataan P yang benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan Q juga benar. Jadi contoh penggunaan modus ponens, misalnya kita punya pernyataan 1, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Pernyataan 2-nya saya belajar. Jadi kita bisa simpulkan, jadi saya lulus ujian. Dalam contoh tadi, pernyataan 1 adalah premis yang menyatakan hubungan antara belajar dan ujian. Pernyataan 2 adalah premis yang menyatakan bahwa saya belajar. Dengan menggunakan modus ponens, kita dapat menyimpulkan bahwa saya lulus ujian. Selanjutnya, penjelasan mengenai modus tollens. Jadi, modus tollens adalah sebuah bentuk argumen logika yang digunakan dalam logika proporsional. Modus tollens mengikuti pola berikut. Jadi, jika P mengakibatkan Q, tetapi Q tidak terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa P juga tidak terjadi. Dalam bentuk proposisi, argumen modus tollens dapat ditulis sebagai berikut. Misalnya, pernyataan 1, jika P maka Q, pernyataan 2-nya bukan Q, oleh karena itu kesimpulannya bukan P. Contoh penggunaan modus tollens adalah misalnya premis 1-nya, jika hari ini hujan, maka saya memakai jas hujan. Premis 2-nya, saya tidak memakai jas hujan. Maka dapat disimpulkan hari ini tidak hujan. Dalam contoh tadi, kita dapat menggunakan modus tollens untuk menyimpulkan bahwa jika hari ini hujan, maka saya akan memakai jas hujan. Ini didasarkan pada asumsi bahwa jika hari ini hujan, maka saya akan memakai jas hujan. Jika kita mengetahui bahwa saya tidak memakai jas hujan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini tidak hujan. Jadi modus tollens ini adalah salah satu dari banyak bentuk argumen logika yang digunakan untuk membangun penalaran yang valid dan konsisten. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang validasi pembuktian, yaitu simplikasi. Dalam konteks validasi, pembuktian merujuk pada penyederhanaan atau pengurangan bentuk argumen atau pernyataan logis menjadi bentuk yang lebih sederhana atau mudah dipahami. Tujuan simplikasi adalah untuk memudahkan analisis dan memperjelas struktur argumen tanpa kehilangan makna atau validitasnya. Dalam logika formal, simplikasi sering melibatkan penggunaan hukum-hukum logika atau aturan inferensi untuk menyederhanakan bentuk argumen atau pernyataan. Beberapa hukum logika yang umum digunakan dalam simplikasi antara lain hukum idempoten, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum absorpsi. Contoh simplikasi. Misal pernyataan awal P dan Q atau P. Dengan menggunakan hukum distribusi, kita dapat menyederhanakan pernyataan tersebut menjadi P. Ini menunjukkan bahwa pernyataan awal dan pernyataan yang disederhanakan secara logis setara atau memiliki makna yang sama. Simplikasi membantu menyajikan argumen atau pernyataan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami tanpa mengubah validitasnya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi dalam konteks validasi pembuktian merujuk pada keterkaitan atau hubungan logis antara dua atau lebih premis yang digunakan untuk membuktikan sebuah pernyataan atau argumen. Dalam konteks ini, konjungsi digunakan untuk menggabungkan premis-premis tersebut secara logis sehingga dapat mendukung atau memperkuat kesimpulan yang diinginkan. Dalam logika formal, konjungsi dipresentasikan dengan kata dan. Jika kita memiliki dua premis, misal P dan Q, konjungsi P dan Q dinyatakan sebagai P dan Q akan benar hanya jika keduanya benar. Dengan kata lain, argumen atau pernyataan yang dibuktikan akan valid jika semua premisnya benar. Contoh sederhananya P, saya memiliki kunci, Q, saya berada di depan pintu. Jika kita menggunakan konjungsi P dan Q, saya memiliki kunci dan saya berada di depan pintu. Argumen atau pernyataan ini akan valid hanya jika P dan Q keduanya benar. Konjungsi membantu membangun hubungan logis antara premis-premis tersebut dalam proses validasi pembuktian. Selanjutnya saya akan membahas tentang hipotetikal silogisme atau silogisme hipotetik.
silogisme adalah bentuk penarikan kesimpulan secara deduktif. Hipotesis silogisme adalah bentuk penalaran yang melibatkan dua premis, di mana premis pertama adalah jika P maka Q. Kemudian premis kedua adalah jika Q maka R. Dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan jika P maka R. Artinya, prinsip silogisme hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi, di mana jika implikasi P maka Q dan Q maka R keduanya bernilai benar, maka implikasi P maka R juga bernilai benar. Contohnya, premis pertama, jika kamu benar, maka saya salah. Premis keduanya, jika saya salah, maka saya minta maaf. Dari kedua premis di atas, dapat disimpulkan, jika kamu benar, maka saya minta maaf. Selanjutnya adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah bentuk penalaran yang melibatkan dua premis yang bersifat disjungtif, di mana premis pertama adalah kalimat disjungtif P atau Q. Sedangkan premis keduanya adalah negasi dari sebagian proporsi penyusun premis pertama, yaitu misalnya negasi P. Kesimpulannya adalah proporsi dari premis pertama yang tidak dinegasi oleh premis kedua, yaitu Q. Prinsip dasar silogisme disjungtif adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan P atau Q, sedangkan kita tidak memilih P, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah Q. Contohnya, premis pertama, pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Premis keduanya yaitu pengalaman ini tidak berbahaya. Maka dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman ini membosankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dilema konstruksi, di mana dilema konstruksi ini merupakan dua argumen modus ponen. Misalkan premis 1, P maka Q dan R maka S. Premis keduanya P atau R. Jadi konklusinya Q atau S. Contoh, misalkan premis satunya, purnama telah menghilang, maka malam menjadi gelap gulita, dan malam semakin larut, maka angin bertiup semakin kencang. Premis kedua, purnama telah menghilang atau malam semakin larut. Jadi konklusinya malam semakin larut atau angin bertiup semakin kencang. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu dilema deduktif. Premis pertama, jika P maka Q, atau jika R maka S. Premis yang kedua, negasi Q atau negasi R. Konklusi, negasi P atau negasi R. Dilema destruktif ini merupakan kombinasi dari dua argumen modus tollens. Nah, contohnya, premis pertama, jika aku memberi pengakuan, maka aku akan digantung, dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Yang kedua, aku tidak akan ditembak mati atau digantung. Konklusinya, jadi aku tidak akan memberi pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu addition atau tambahan. Misal premis 1 yaitu P, maka konklusinya P atau Q. Artinya P bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar tanpa memiliki nilai benar atau salah dari Q. Contohnya, premis 1, di Pangandaran para nelayan tertawa berdinaria atau wisatawan ramai berpesta pora, maka ada pesta laut. Premis 2, jika bulan Februari telah tiba, para nelayan di Pangandaran tertawa riang berdiri meriah. Contoh berikutnya itu misal diberi argumen premis 1, jika P dan Q, maka P maka S dan T. Premis 2 itu P dan Q dan R. Konklusinya S atau P. Untuk membuktikan validalitas argumen tersebut dapat dibuktikan dengan langkah berikut. Premis 1, P dan Q maka P maka S dan T. Premis 2, P dan Q
dan R. Premis 3 dapat diturunkan dari premis 2 menggunakan simplifikasi yaitu P dan Q. Kemudian premis 4 P maka S dan T dapat diturunkan dari premis 1 dan ketiga menggunakan modus Polen. Kemudian premis 5 P diturunkan dari premis 3 simplifikasi. Seterusnya premis 6 S dan T diturunkan dari premis 4 dan 5 menggunakan modus Polen. Kemudian premis 7S didapat dari premis 6 menggunakan simplifikasi. Dan ke-8 konklusi S atau T dari premis 7 menggunakan addition. Jadi dapat disimpulkan argumen tersebut valid. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pembuktian tidak langsung, di mana sebelumnya kita telah mempelajari aturan-aturan validitas pembuktian. Suatu argumen dikatakan valid secara logis jika premis-premis dan konklusinya bernilai benar. Nah, jika premis-premis dalam suatu argumen yang valid membawa ke konklusi yang bernilai salah, maka paling sedikit ada satu premis yang bernilai salah. Nah, hal itu disebut sebagai pembuktian tidak langsung dengan metode membentuk implikasi dari konklusi yang dijadikan sebagai premis tambahan. Nah, di sini saya berikan contoh menyusun pembuktian tidak langsung. Yaitu kita ketahui ada 3 premis, yaitu premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, premis ketiga P, dan konklusi yaitu R. Dalam pembuktian tidak langsung ini, kita membuktikan bahwa kontradiksi dari suatu konklusi itu bernilai benar. Nah, cara menyusunnya yaitu kita harus menuliskan kembali ketiga premis tersebut, kemudian konklusinya dijadikan sebagai kontradiksi atau negasi R atau implikasi dari R. Selanjutnya, kita turunkan menjadi negasi Q dari 2 dan 4 modus Tholen. Kemudian, kita turunkan menjadi negasi P dari modus Tholen 1 dan 5. Setelah itu diturunkan kembali menjadi P dan negasi P dari konjungsi 3 dan 6. Kemudian kita turunkan menjadi P atau R dari addition 3 atau tambahan 3. Dan kemudian kita dapatkan R dari silogisme disjungtif atau DS. Nah, kita sudah buktikan bahwa R itu adalah benar dari pembuktian tidak langsung. Jadi kita simpulkan bahwa suatu pernyataan bernilai benar dengan menurunkan konklusi atau pernyataan-pernyataan salah yang diterima kebenarannya. Selanjutnya, kita beralih ke penyelesaian contoh kasus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyelesaian soal pembuktian argumen, yang mana premis pertamanya adalah jika A maka B atau C, maka D maka E maka negasi F, dan premis keduanya D maka E maka negasi F, dan konklusinya jika A maka B atau C. Nah, kita akan membuktikan premis-premis dan konklusi ini adalah valid dengan menggunakan argumen-argumen yang valid. Misalnya, hasil akhirnya sama dengan konklusi, maka itu merupakan argumen yang valid. Nah, sekarang kita punya D maka E maka negasi F dari premis kedua. Apa yang bisa kita tunjukkan dengan argumen yang valid pada premis kedua ini? Yaitu dengan aturan lingkaran premis pada premis kedua, atau premis kedua diturunkan berdasarkan aturan lingkaran premis sehingga menjadi negasi D maka E maka negasi F. Kemudian kita turunkan lagi premis 2 dengan aturan adjektif atau penambahan dengan persamaan apa saja sehingga menjadi jika D maka E maka negasi F atau A maka B atau C. Kemudian kita turunkan lagi 3 dan 4 dengan aturan argumen silogisme disjungtif sehingga menjadi jika A maka B atau C, sehingga hasil akhir ini dapat kita temukan bahwa argumen tersebut valid. Saya
saya akan menjelaskan kasus kedua. Nah, kasus kedua ini premis pertamanya A maka B, premis kedua C maka D, premis ketiga negasi B atau negasi D, dan negasi A atau negasi C, dan konklusinya negasi A atau negasi C. Untuk membuktikan argumen tersebut valid atau tidak, langkah pertama itu bagian nomor 4, kita dapat negasi B atau negasi D dari simplifikasi dari premis ketiga. Nah, di mana simplifikasi ini? Misalkan premis pertama P dan Q, maka konklusinya P. Selanjutnya di nomor 5 kita dapat A maka B dan C maka D itu dari konjungsi dari premis pertama dan premis kedua. Di mana konjungsi ini misalkan premis pertama P terus premis kedua Q, maka konklusinya P dan Q. Nah, di nomor 6 kita dapat negasi A atau negasi C itu dari dilema deduktif dari 4 dan 5. Dilema di mana dilema deduktif ini misalkan premis pertama P maka Q dan R maka S. Premis keduanya negasi Q atau negasi S, maka konklusinya negasi P atau negasi R. Akan menjelaskan contoh kasus ketiga. Jawabannya yaitu premis pertama jika E maka F dan negasi G. Premis kedua F atau G, jika F atau G maka H. Premis ketiga E, maka kesimpulannya atau konklusinya adalah H. Nah, untuk kita mengetahui apakah ini argumen valid atau tidak, kita lanjut ke 4. F dan negasi G diperoleh dari modus polen dari premis 1 dan premis 3, di mana modus polen jika P maka Q, premis keduanya P dan konklusinya Q. Nah, yang kelima, F didapat dari simplikasi keempat, di mana simplikasi premis pertama P dan Q, maka konklusinya P. Yang keenam, F atau G diperoleh dari addition dari di mana addition adalah premis P, maka konklusinya P atau Q. 7. H diperoleh dari modus polen dari premis 2 dan 6. Dimana modus polen jika P maka Q, premis kedua P, maka konklusinya Q. Jadi argumen di atas dinyatakan valid. Di sini saya akan membahas penyelesaian contoh kasus nomor 4, yaitu jika aljabar diharuskan dan ilmu ukur diharuskan, maka semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Aljabar diharuskan dan geometri diharuskan, oleh karena itu semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Misal, Q adalah aljabar yang diharuskan, I adalah ilmu ukur yang diharuskan, M adalah semua mahasiswa yang mempelajari matematika, dan G adalah geometri diharuskan. Nah, argumen yang diberikan dapat disimbolkan menjadi A dan Y jika M sebagai premis 1, A dan Q premis 2, maka kesimpulannya M. Namun, berdasarkan argumen yang diberikan tidak dapat disimpulkan bahwa semua siswa akan mempelajari matematika hanya berdasarkan pada syarat aljabar dan wajib geometri. Premis-premis yang diberikan masih belum cukup untuk mendukung kesimpulan tersebut. Oleh karena itu, argumen tersebut tidak valid secara logis. Dalam hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa semua siswa akan mempelajari matematika hanya berdasarkan premis-premis yang diberikan. Oke, di sini saya akan membahas kasus yang kelima, di mana pernyataan-pernyataannya yaitu Abdul menghadiri pertemuan atau Abdul tidak diundang pada pertemuan. Jika para direktur memerlukan Abdul pada pertemuan, maka ia akan diundang pada pertemuan. Abdul tidak menghadiri pertemuan. Jika para direktur tidak menginginkan Abdul pada pertemuan, maka Abdul akan keluar dari perusahaan. Oleh karena itu, Abdul akan keluar dari perusahaan. Pada soal disediakan beberapa simbol yang dapat kita gunakan, yaitu A, U, B, dan P.
Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menyusun suatu bukti formal keabsahan dari argumen-argumen tersebut adalah dengan cara memisahkan beberapa pernyataan-pernyataan dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disediakan. Untuk pernyataan Abdul menghadiri pertemuan, ini dapat kita simbolkan dengan huruf A. Kemudian, Abdul diundang pada pertemuan dapat kita simbolkan dengan huruf U. Para direktur memerlukan Abdul pada pertemuan dapat kita simbolkan dengan huruf D. Dan Abdul akan keluar dari perusahaan dapat kita simbolkan dengan huruf P. Kemudian dari beberapa pernyataan di atas, maka selanjutnya kita akan membuat pemisalan dengan cara menggunakan simbol-simbol logika. Untuk premis pertama, Abdul menghadiri pertemuan atau Abdul tidak diundang pada pertemuan yang disimbolkan dengan A atau negasi U. Kemudian, premis yang kedua, jika para direktur memerlukan Abdul pada pertemuan, maka ia akan diundang pada pertemuan. Ini kita simbolkan dengan jika D maka U. Kemudian premis yang ketiga, Abdul tidak menghadiri pertemuan. Ini disimbolkan dengan negasi A. Selanjutnya premis yang keempat yaitu jika para direktur tidak menginginkan Abdul pada pertemuan, maka Abdul akan keluar dari perusahaan. Ini disimbolkan dengan jika negasi D maka P. Nah, untuk kesimpulannya yaitu oleh karena itu Abdul akan keluar dari perusahaan. Ini disimbolkan dengan P. Nah, cara kita menyusun suatu bukti keabsahan dari argumen-argumen tersebut sampai kita membuktikan konklusi atau kesimpulannya yaitu P. Yang pertama yang dilakukan yaitu kita menuliskan kembali keempat premis tersebut, yaitu yang pertama A atau negasi U adalah sebagai premis pertama. Kemudian jika D maka U adalah premis kedua, negasi A adalah premis ketiga, jika negasi D maka P adalah premis keempat. Nah, kemudian setelah itu kita turunkan lagi yang kelima, yaitu kita dapatkan U yang merupakan silogisme destruktif dari 1 dan 3. Kemudian kita turunkan lagi yang keenam, di mana kita dapatkan negasi U yang didapat dari ingkaran premis. Kemudian untuk yang ketujuh kita dapatkan negasi D, di mana itu merupakan modus tolen dari 2 dan 6. Nah, yang kedelapan kita dapatkan P, yaitu didapat dari modus ponen 4 dan 8. Oke, sekarang kita sudah dapat membuktikan bahwa kesimpulan atau konklusi dari premis-premis tersebut adalah P, yaitu Abdul akan keluar dari perusahaan. Jadi dapat diketahui bahwa premis-premis tersebut adalah valid. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus yang keenam, di mana pernyataan-pernyataannya yaitu jika barang berkurang maka harga akan naik. Jika ada perubahan dalam pemerintah, maka pengawasan pajak tidak akan diteruskan. Jika ancaman ini mendesak, maka pengawasan pajak akan diteruskan. Jika produksi berlebihan, maka harga tidak akan naik. Ada kenaikan produksi atau ada perubahan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kehilangan barang-barang tidak akan berlarut, jelaskan atau ancaman inflasi tidak akan mendesak. Nah, pada soal disediakan beberapa simbol yang dapat digunakan yaitu B, H, P, A, L, dan N. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menyusun suatu bukti formal keabsahan dari argumen-argumen tersebut adalah memisahkan beberapa pernyataan-pernyataan menggunakan simbol-simbol yang telah disediakan. Untuk pernyataan barang berkurang disimbolkan dengan huruf D. Harga naik disimbolkan dengan huruf H. Perubahan dalam pemerintahan disimbolkan dengan huruf P. Pengawasan pajak akan diteruskan disimbolkan dengan huruf A. Ancaman inflasi mendesak disimbolkan dengan huruf I, dan kenaikan produksi disimbolkan dengan N. Dari pernyataan di atas atau tadi, maka selanjutnya kita akan membuat pemisalan dengan menggunakan simbol-simbol logika. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk proporsi, maka kita akan menumpukan pernyataan pertama yaitu B maka H sebagai premis pertama, kedua B maka A sebagai premis kedua, pernyataan ketiga I maka negasi A sebagai premis ketiga,
Pernyataan keempat, N maka negasi H sebagai premis keempat. Pernyataan kelima, N atau P sebagai premis kelima. Konklusinya yaitu negasi B atau negasi. Dari premis-premis tadi, kita turunkan dari 2 dan 4 dengan menggunakan aturan konjungtif. Kita bisa simpulkan jika N maka negasi H dan jika P maka A. Selanjutnya kita turunkan lagi dari 5 dan 6 dengan menggunakan dilema konstruktif. Kita bisa simpulkan jika bukan H atau A. Setelah itu kita turunkan lagi dari 1 dan 3 dengan menggunakan aturan konjungtif. Disimpulkan jika B maka H dan jika L maka bukan A. Selanjutnya kita turunkan lagi dari 8 dan 7 dengan menggunakan dilema destruktif dapat disimpulkan bukan B atau bukan I. Nah, sekarang kita sudah dapat membuktikan bahwa kesimpulan atau operasi dari premis-premis tersebut adalah bukan P atau bukan I. Baik, saya akan menjelaskan penyelesaian dari kasus nomor 7, di mana nomor 7 ini kita dapat membuat permisalan, yaitu pemeriksaan berlanjut dinyatakan sebagai P, bukti baru yang akan ditunjukkan dimisalkan sebagai B, beberapa warga kota penting terlibat dimisalkan sebagai W, dan surat akan berhenti mengumumkan perkara dimisalkan sebagai K. Nah, dari soal tersebut kita dapatkan premis pertama yaitu jika P maka B, premis kedua jika B maka W, premis ketiga jika W maka K, premis keempat jika K maka P, dan premis kelima negasi P serta negasi B sebagai konklusi. Nah, cara kita menyusun suatu bukti keabsahan dari argumen-argumen tersebut sampai kita membuktikan konklusi atau kesimpulannya yaitu negasi B. Pertama, kita tuliskan kembali kelima premis tersebut, yaitu pertama, jika P maka B sebagai premis pertama, 2 jika B maka W sebagai premis kedua, 3 jika W maka K sebagai premis ketiga, 4 jika K maka P sebagai premis keempat, dan 5 negasi P sebagai premis kelima. Kemudian setelah itu kita turunkan menjadi 6 jika P maka W dengan hipotetikal silogisme atau HS dari premis pertama dan premis kedua. Nah, ketujuh kita turunkan menjadi jika P maka K dengan hipotetikal silogisme atau HS dari premis ketiga dan keenam. 8 kita turunkan lagi menjadi jika B maka P dengan modus ponen dari premis 4 dan 7. Nah, 9 kita turunkan menjadi negasi B dengan modus tollens dari premis 8 dan 5. Nah, maka kita dapatkan bukti bahwa benar konklusi dari pernyataan atau argumen tersebut adalah negasi B. Itulah penjelasan dari contoh kasus nomor 4. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.